Assalamualaikum YouTube, kembali lagi di channel saya dan di depan saya sudah ada laptop. Nah, ini adalah laptop dari HP, lebih tepatnya adalah HP 14S DK102AU yang ditenagai dengan prosesor AMD Athlon Server 3050U. Nah, bagaimana performa dari laptop ini? Nah, sebelumnya mari kita lihat spek lengkapnya dulu. Jadi di dalam dusnya ini ada keterangan seperti ini nih, Jan. Oke, sebentar saya tunjukkan. Oke, jadi ini adalah spek lengkapnya dari laptop HP 14S DK102AU. Dia ditenagai dengan AMD Athlon 3050U. Harddisknya menggunakan 256GB solid state drive atau SSD dan 4GB SODIMM DDR4 yang bekerja pada clock 2400 MHz. Untuk laptop seri ini mempunyai dua varian, yaitu untuk warna gold itu tandanya itu di sininya serinya DK101AU, sementara untuk yang silver yang saya punya ini adalah DK102AU. Nah, untuk harganya sendiri saya mendapatkan angka 4,563. Akan tetapi dalam pembelian ini dilengkapi juga dengan bonus seperti tas dan mouse wireless dari HP. Seperti ini untuk mouse-nya. Untuk harga ini tergantung tokonya, tergantung juga kelengkapan kalian waktu membelinya, apakah disertai aksesoris ataupun bonus-bonus lainnya ya. Tetapi pada umumnya harganya sekitaran 4,3 sampai 4,6 itu yang saya lihat ada di online store. Oke, kita lanjut sekarang mengenai ngomongin desainnya ya. Laptop HP 14S DK102AU ini adalah warnanya silver dan laptop ini mempunyai berat hanya 1,5 kg. Jadi ini cukup ringan. Berbicara desain laptop ini agak unik karena dia si ujungnya ini dia tidak persegi 4, melainkan ada lengkungan bulat seperti ini, jadi kelihatan kompak ya. Dan di sini ada logo HP-nya. Kemudian dari segi desain keyboardnya ini menggunakan warna yang sama, yaitu silver. Sementara untuk layarnya ini dia ada warna hitam di sampingnya ini. Menurut saya desainnya ini cukup bagus, cuman kalau misalkan warna hitamnya ini silver lagi itu mungkin juga lebih cantik sih, tapi ini juga masalah selera. Oke, kemudian dari segi inputnya ya, atau dari segi keyboard, laptop HP ini mempunyai backlight. Kalau kita nyalakan backlight seperti ini bisa diatur-atur kecerahannya. Ini yang paling terang, kemudian ini paling redup kedua, ini kemudian mati. Jadi ada 3 mode ya, yaitu mati, terang, dan setengah terang. Nah, seperti itu. Untuk touchpadnya sendiri, dia sendiri sudah terpisah dua begini ya, untuk klik kanan dan kirinya. Ini klik kanan dan kirinya, biasanya kita melihat itu kalau laptop itu kadang ini jadi satu, nggak kelihatan mana yang klik kanan dan klik kirinya, sedangkan di laptop HP ini dia sudah kelihatan banget nih ada yang klik kanan klik kirinya. Jadi ini bagus sekali untuk pengguna, jadi kita bisa tidak salah pencet ya. Kemudian untuk posisinya sendiri ini di tengah-tengah banget nih, karena kalau kita lihat nih ada spasi di sini, dia posisi si padnya ini di tengah-tengah begini. Dan untuk buat kulitinya menurut saya ini lumayan, karena kalau kita ketuk-ketuk seperti ini tidak terlalu kopong ya. Kemudian dari layarnya sendiri ini cukup tipis, dan ini kalau digoyang-goyang juga bisa sedikit sedikit goyang, tapi nggak terlalu parah banget sih sebenarnya. Ini oke lah untuk harga sekitar 4 jutaan. Bicara konektivitas, laptop HP ini mempunyai beberapa port. Yang pertama ini adalah LAN portnya. Jarang sekali kita melihat LAN port di harga 4 jutaan. Kemudian di sini ada
apa ya ini HDMI ya, HDMI. Kemudian ini USB 3.0 ada 2 buah, kemudian jack audio dan jack speaker yang jadiin satu ya. Ini untuk powernya. Sementara untuk bagian sebelah sininya ya, sebelah sininya kita bisa melihat di sini ada apa namanya untuk micro SD, kemudian ada untuk Type C ya, ini USB Type C, dan ini saya nggak tahu apa ya, nanti saya coba cari tahu ya. Saya lupa ini apa. Oke, kemudian kita bicara mengenai performanya ya. Sekarang mari kita lihat hasil pengujian kami menggunakan software Cinebench di laptop HP yang ditenagai dengan prosesor AMD Athlon Silver 3050U. Nah, di sini kita mendapatkan angka untuk skor OpenGL-nya ada di angka 23.95, sementara untuk CPU-nya ini ada di angka 233. Angkanya ini kalau kita bandingkan dengan yang paling dekat saja, misalkan untuk AMD Athlon Gold yang di atasnya dari AMD Athlon Silver ini, biasanya untuk CPU-nya itu dia dapat skor atau di angka 311, 310, pokoknya di atas 300 tipis lah ya. Sementara untuk performa dari grafisnya, kita di sini Athlon Silver ini mendapatkan angka 23.95, sementara untuk yang terdekatnya ke AMD Vega 3 itu angkanya bisa 32 fps. Oke, sekarang bagaimana kalau performa dari harddisknya, yaitu kemampuan dia untuk meread dan write. Kita menggunakan software Crystal Smart. Jadi di sini kita bisa lihat untuk kemampuan readnya itu bisa di angka 300-an, hampir 400, write-nya juga 360 lebih. Skor angka ini lumayan bagus karena kalau kita bandingkan dengan yang harddisk biasa itu jauh. Biasanya harddisk yang biasa itu dia angka write sama read-nya itu hanya di angka 100-an. Nah, ini bisa lebih 4 kali lipat ataupun 3 kali lipat. Oke, kita sedang mencoba game American Truck Simulator. Di sini kita bisa lihat tanpa keadaan apapun FPS-nya berada di angka 29 fps. Nah, kita coba jalan ya. Game American Truck Simulator ini dirilis tahun 2016 dan ini termasuk game yang sebenarnya cukup ringan. Jadi ketika game dijalankan kita mendapatkan angka di 29 fps ini ya. Untuk memainkan game paling enak itu memang harus di atas 30 fps, dan laptop HP ini dengan prosesor AMD Athlon Silver dan grafis dari Intel Radeon Vega 2 untuk memainkan game American Truck Simulator ini cukup bisa berjalan lancar. Oke, jadi kita bisa narik kesimpulan bahwasanya laptop ini cukup bagus digunakan, terutama untuk bagi mereka yang hanya menggunakannya untuk kegiatan standar biasa, yaitu office, kemudian juga untuk nonton, browsing, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk bagi mereka yang mobilitasnya tinggi, seperti pekerja kantoran juga bisa, karena dia sudah mempunyai LAN port. Jadi kalau lagi ke kantor tinggal colok card aja gitu, setting IP, bisa connect ke jaringan. Untuk daya tahan baterainya juga lumayan. Klaimnya sih bisa nyampe 7 jam. Kemudian dari baterainya sendiri ini kan sudah 3 sel ya, 41 Wh itu udah cukup bagus. Kemudian dari segi audio tadi
sudah saya perlihatkan waktu main game juga cukup kencang. Kemudian untuk bermain game, untuk main game sendiri ini sebenarnya bisa-bisa aja asalkan gamenya nggak terlalu berat ya. Karena dari sisi prosesor maupun grafis dia masih agak di bawah yang seri AMD Atom Gold. Kemudian untuk portabilitas sama desainnya, saya bilang ini desainnya cukup cantik karena dia sudah menggunakan keyboard dengan backlight, termasuk ringan juga, hanya 1,5 kg dan dengan ketebalan hanya 1,9. Ya untuk harga 4 jutaan mungkin ini laptop harga 4 jutaan yang menurut saya cukup worth it dibeli. Jika memang ingin lebih ya bisa menggunakan RAM tambahan. Kemungkinan kalau menggunakan memori konfigurasi dual channel biasanya itu akan meningkat sampai 30%. Nah, tapi karena saya tidak punya unit memorinya, kemungkinan di lain waktu kita akan coba, dan mungkin kita akan coba juga untuk tes game-game lainnya. Untuk saat ini saya hanya di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Nah, oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.